Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita sekalian untuk bersama-sama berkumpul dan belajar mengetahui tafsir-tafsir yang ada di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tafsir Al-Furqan karya Ahmad Hasan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir merupakan salah satu kajian keilmuan yang timbul dalam rangka memberikan interpretasi terhadap Al-Quran. Karena pada dasarnya Al-Quran itu sendiri terkadang sulit dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, kiranya perlu adanya sarana yang menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut, dan disinilah tafsir mengambil peranan itu. Pada awalnya, tafsir tumbuh dan berkembang di Arab. Tetapi, lambat laun tafsir mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Dan salah satu tokoh yang menekuni bidang ini, atau disebut dengan penafsir di Indonesia, adalah Ahmad Hasan. Atau beliau biasa dikenal dengan sebutan Ah-Hasan. Beliau adalah salah satu penafsir Indonesia, dan karya beliau dalam bidang tafsir adalah tafsir Al-Furqan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang biografi dari Ahmad Hasan dengan kitab tafsir Al-Furqan. Kita akan mengetahui bagaimana corak dan karakteristik dari kitab tersebut dan bagaimana latar belakang dari penulisan kitab tafsir ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke poin yang pertama tentang biografi Ahmad Hasan. Nama lengkap beliau adalah Hasan bin Ahmad. Jadi beliau dilahirkan di Singapura pada tahun 1887 dan lazimnya keturunan India di Singapura, nama bapak itu ditaruh di depan namanya. Maka jadilah nama Ahmad Hasan, atau untuk kemudian disingkat menjadi Ah-Hasan. Beliau adalah pemimpin dari redaksi Nurul Islam, yaitu sebuah majalah dan sastra Tamil yang terbit di Singapura. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai ahli agama Islam dan kesusastraan Tamil, dan kerap menulis kitab dalam bahasa Arab. Hasan kecil lebih memilih dunia ilmu sebagai pergulatan hidupnya, sehingga tak dijumpai keterangan yang menjelaskan tentang tanggal dan bulan kelahiran beliau. Yang dapat diketahui hanyalah tempat dan tanggal meninggal beliau, yaitu beliau meninggal di Bangil, Jawa Timur pada tanggal 10 November 1958 pada usianya yang ke-71. Beliau menapaki jenjang pendidikannya dan beliau kerap berpindah-pindah tempat, mulai dari sekolah Melayu hingga sekolah milik pemerintahan Inggris, seperti umumnya anak-anak yang lain. Beliau juga belajar Al-Quran dan memperdalam ajaran Islam. Selain itu, beliau juga mempelajari beberapa bahasa seperti bahasa Arab, Melayu, Tamil, dan juga bahasa Inggris. Ketika umur beliau 12 tahun, beliau sudah mandiri
dengan menjalani masa sekolahnya sembari bekerja. Dan itu beliau lakukan hingga usianya 23 tahun. Di samping beliau juga mempelajari ilmu bahasa seperti nahwu dan sharaf. Hasan berguru kepada ulama-ulama yang terkenal pada zaman tersebut seperti Haji Ahmad dari Bukit Tiung, Muhammad Taib dari Bintoroat, Said Abdullah Al-Musawi, Abdullah Latif atau pamannya sendiri, yakni ulama yang terkenal dari Malaka, Singapura, Syekh Hasan dari Malabar, dan seorang ulama dari India yang bernama Syekh Ibrahim. Setelah beliau menuntaskan masa pendidikannya, beliau meniti karir. Beliau pernah menjalani berbagai macam profesi, mulai dari buruh toko, agen tekstil, permata, minyak wangi, sampai menjadi guru agama. Akan tetapi semua profesi tersebut tidak membuatnya betah tinggal di suatu tempat, sehingga pada akhirnya pada tahun 1912 Hasan masuk dalam jajaran redaksi surat kabar Utusan Melayu, terbitan Singapura. Dan dari sinilah beliau mulai aktif menulis sampai mencapai titik produktif. Sampai akhirnya pada tahun 1921 beliau hijrah ke Indonesia, hijrah ke Surabaya dengan niatan awal untuk berbisnis. Dari sinilah beliau mulai bergumul, bertemu dengan paham yang berhaluan modern. Walaupun benih-benih keislaman modern sudah beliau kenal dari kecil, akan tetapi dari sinilah titik awal beliau menjadi seorang pembaharu. Jadi keberpihakan pada ide pembaharu ini mencapai klimaksnya ketika beliau bergabung dengan Persatuan Islam yang ada di Bandung pada tahun 1915. Yang pada mulanya beliau di Bandung hanya untuk meneruskan usaha tekstil atau bersekolah di usaha tekstil itu. Kemudian beliau berjumpa dengan seorang ulama yang bernama Muhammad Yunus yang merupakan pendiri Persis, yang mana perjumpaan itu berlanjut menjadi hubungan yang intens. Dari situlah beliau banyak terlibat dalam pengajian Persatuan Islam ini. Ahmad Hasan merupakan ulama yang produktif dalam berkarya. Dan karya-karya beliau sangatlah banyak, yang mencapai kurang lebih 81 buah buku. Dan dari karya-karya beliau yang terkenal diantaranya adalah tentang soal jawab pada tahun 1931. Al-Furqan, tafsir Al-Quran pada tahun 1931. Risalah Ahmadiyah pada tahun 1932. Islam dan Kebangsaan pada tahun 1941. An-Nubuwah pada tahun 1941. ABC Politik 1947. Al-Faraid, Al-Hidayah pada 1949. Pengajaran sholat, dan buku-buku lainnya yang juga beliau rajin juga menulis dalam majalah dan selebaran-selebaran yang cukup luas penyebarannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang tafsir Al-Furqan, latar belakang penulisan tafsir ini. Jadi nama tafsir karya Hasan ini adalah Al-Furqan, tafsir Al-Quran. Nanti kita lihat, saya akan tunjukkan bukunya. Ini ada nuskah yang ada di saya. Al-Furqan, tafsir Al-Quran. Tafsir ini merupakan langkah awal penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia pada masa waktu abad antara 1920 sampai 1950. Tafsir ini pertama kali terbit pada tahun 1928.
sebatas pada terjemahan atau tafsiran ayat-ayat yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan umat Islam di Indonesia kala itu. Dan karena desakan dari sejumlah anggota Persatuan Islam, akhirnya bagian kedua tafsir ini diterbitkan pada tahun 1941, namun hanya sampai pada surat Maryam saja. Dan akhirnya penyelesaian kitab tafsir ini dilaksanakan pada tahun 1953 dengan bantuan seorang pengusaha yang bernama Sa'ad Nabhan, yang hingga kemudian diterbitkan tafsir ini secara keseluruhan pada tahun 1956. Alasan mengapa Ahsan menulis tafsir ini diantaranya adalah karena desakan keadaan yang membutuhkan ilmu demi memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat Islam pada kali itu. Selain itu, Ahsan juga diminta agar menuliskan kitab tafsir ini karena memang beliau memiliki kapasitas dalam melakukan hal ini. Dikatakan juga bahwa anggota Persis ingin sekali memiliki pegangan kitab tafsir sehingga mereka lebih mudah memahami Al-Quran. Menurut apa yang dituliskan dalam kata pengantar di dalam tafsir yang terbitan terakhir ini, yang edisi bahasa Indonesia Mutakhir, pada tahun 2010, cetakan Universitas Al-Azhar Indonesia, disebutkan oleh Dr. Zuhal Abdul Qadir bahwasanya kitab tafsir Al-Furqan ini telah mengalami beberapa revisi dari beberapa kata yang untuk disesuaikan dengan perkembangan kosakata bahasa Indonesia, dan juga atas permintaan keluarga Ahsan serta pemerhati kitab, sehingga terbitlah edisi yang terakhir pada tahun 2010 yang sekarang ada cetakan kedua, ya, cetak oleh Universitas Al-Azhar Indonesia yang disempurnakan sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengecek tentang metode kitab tafsir Al-Furqan, tafsir Al-Furqan atau Al-Furqan tafsir Quran karya Ahsan ini memiliki perbedaan yang mencolok dengan tafsir-tafsir klasik sebelumnya yang telah digolongkan masuk dalam kelompok tafsir ijmali. Semisal tafsir Al-Quran karya Al-Quran Karim karya Muhammad Farid Wajdi, atau tafsir Jalalain karya Jalaluddin Asyuyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Kalau kedua penafsir yang disebutkan belakangan memasukkan tafsiran ke dalam teks ayat secara bersambung, maka tidak demikian halnya dengan Ahsan. Tafsiran Ahsan ini semuanya berbentuk catatan kaki. Jadi Ahsan menggunakan lebih pada metode ijmali atau harfiah kata per kata, juga secara mushafi dari diawali dengan surat Fatihah sampai surat An-Nas. Kurang lebihnya kita kumpulkan dengan beberapa poin yang menggambarkan metode dari tafsir Al-Furqan yang digunakan Ahsan, yaitu tafsir ijmali. Isi tafsirannya diposisikan seperti catatan kaki. Kemudian dia tidak terikat dengan madhab manapun dari sang penafsir. Kemudian dia lebih fokus kepada makna dari setiap kata yang dimaksud. Dan metode maknawi di sini lebih kepada penjelasan secara lebih sederhana tentang kata dari ayat yang dimaksud. Poinnya selanjutnya tentang corak dan karakteristik dari kitab Al-Furqan. Ketika kita melihat latar belakang pendidikan dan ilmu keislaman yang dimiliki oleh Ahsan, maka dengan mudah kita akan mengetahui pemikiran dan corak yang digunakan dalam tafsirnya Al-Furqan. Pada umumnya, kebanyakan para mufassir itu dalam menafsirkan Al-Quran lebih dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya, khususnya keilmuan yang dominan yang penafsir itu miliki.
Ketika kita menelusuri karya-karya Hasan, sebenarnya kita bisa memberikan gambaran tentang corak dari karya-karya Hasan, baik yang berkaitan dengan tasawuf, dengan fikih, dengan teologis, dengan ilmu-ilmu sosial. Begitupun penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan dalam tafsir Al-Furqan sendiri, terdapat beberapa corak penafsiran, diantaranya corak ilmi. Dengan alasan dalam tafsir ini terdapat tema-tema penafsiran seperti kesehatan, botani, astronomi, fisika, geologi, dan lain-lainnya. Selain itu juga terdapat corak kebahasaan dalam tafsir. Hal ini dilihat dengan penjelasan Hasan mengenai ayat dan mutasyabihat, serta penjelasan mengenai huruf di awal surat. Dan hal ini kita ketahui dari keterangan langsung Hasan. Dalam ucapannya, beliau berkata, ketika saya melakukan penafsiran, sedapat mungkin saya mencari sebuah kata yang tepat untuk menjelaskan suatu ayat. Setelah itu, saya menerjemahkannya dan menafsirkannya. Sebagai contoh misalnya, kata amanna billah, yang biasa diartikan dengan dia percaya kepada Allah, tetapi Hasan lebih menerjemahkan dengan dia percaya kepada Allah. Di sini dapat kita lihat bahwa Hasan sangat berhati-hati dan teliti dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, karena tentunya pekerjaan penafsiran Al-Quran ini tidak mudah dan sangat kompleks, serta adanya keinginan penulis untuk menunjukkan atau memudahkan kepada pembaca dan masyarakat Islam dalam memahami makna Al-Quran dan menjadikannya pedoman dan menggugahnya agar selalu berinteraksi secara langsung dengan Al-Quran. Jadi corak penafsiran yang dominan dalam tafsir Al-Furqan ini adalah corak kebahasaan. Dengan dua alasan. Pertama, bahwasanya tafsir ini pada tahap terakhir penerbitannya lebih difokuskan pada penyuntingan berdasarkan tata bahasa Indonesia yang berlaku, terutama sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kedua, metode penerjemahan dari harfiah ke maknawian diterapkan oleh Hasan adalah bukti lain dari corak kebahasaan yang begitu kental dalam tafsir Al-Furqan ini. Dan inilah yang membedakan dengan penafsiran-penafsiran yang dilakukan sebelumnya ketika beliau menafsirkan Juz Amma lewat tafsir Al-Hidayahnya, dan menjadi ciri khas pemikiran Hasan dalam menerjemahkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Tafsir Al-Furqan ini merupakan tafsir yang simpel, namun mengandung banyak makna. Selain terjemahan dari Al-Quran itu sendiri, tafsir ini juga mengandung berbagai macam penjelasan, mulai dari keterangan mengenai tafsir ini sendiri, serta sang pengarangnya, walaupun secara singkat, namun cukup memberikan gambaran bagi kita bahwasanya tafsir ini menjelaskan juga tentang hal-hal yang berkenaan dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Al-Quran. Dari mulai sejarah turunnya, pemberian tanda baca, dan pemberian harokat, dan kata-kata kunci yang ada Al-Quran. Untuk memperjelas pembahasan kita, berikut ini kita coba sebutkan tentang sistematika tafsir Al-Furqan. Pada bagian covernya bertulis judul tafsir serta pengarang tafsir ini. Berikutnya, cantumkan pada halaman berikutnya tentang nama dari tim penyunting serta penerbit. Selanjutnya pada halaman yang V disebutkan dengan Anika Romawi, ya, ada kata pengantar dari Profesor Dr. Insinyur Juhal Abdul Qadir. Kemudian diikuti kata pengantar dari penyunting hingga halaman Romawi 9. Pada halaman Romawi 10 dijelaskan mengenai huruf-huruf dan cara baca huruf Arab dan penulisannya terhadap bahasa Indonesia. Mulai dari Romawi 11 sampai 30 diisi dengan pendahuluan Hasan sendiri yang terdiri dari 33 pasal yang berisi diantaranya mengenai cara penerjemahan, sejarah turunnya Al-Quran, pengumpulan dan penyusunan Al-Quran, dan lain sebagainya.
Pada Romawi 31 dan sampai 35 ada glosarium, yakni makna dari beberapa kata penting dalam Al-Quran, seperti alamin yang diartikan alam semesta, aku atau ku yang merupakan kata ganti untuk Allah, dan orang pertama tunggal dengan huruf besar di awalnya. Kemudian halaman ke-36 sampai halaman selanjutnya adalah penjelasan dari Abdul Qadir Hasan mengenai tema-tema dalam Al-Quran, serta dituliskan nama surat serta ayat tentang tema tersebut. Kemudian penelusuran tentang pokok-pokok ajaran Al-Quran yang ditulis oleh Suhail Abdul Qadir. Kemudian pada halaman selanjutnya ada daftar isi yang terdapat nama-nama surat dalam bahasa Arab serta arti dan nama setiap surat dalam bahasa Indonesia, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian halaman selanjutnya mulailah terjemahan tafsir Al-Quran, dimulai dari halaman 1 sampai halaman 1099 surat An-Nas, yang mana susunannya pada awal beliau tuliskan nama surat dengan bahasa Arab, kemudian bahasa Indonesia yang disertai pula dengan artinya. Lalu urutan surat, jumlah ayat, serta status surat tersebut, apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Berikutnya adalah muqaddimah dari surat itu dan bismillah, dan kemudian redaksi Arab surat tersebut dengan terjemahannya atau tafsirannya. Dan terdapat juga di bagian bawah catatan kaki, walaupun tidak semua surat terdapat catatan kaki seperti surat Quraisy yang tidak terdapat catatan kaki. Dan pada halaman terakhir dituliskan tanda tashih oleh Kementerian Agama yang ditulis dengan bahasa Arab Pegon. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan singkat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Ahmad Ahsan adalah seorang penulis dari kitab tafsir Al-Furqan, di mana beliau lahir di Singapura dan meninggal di Bangil. Selama hidupnya beliau menuntut ilmu kepada ulama-ulama terkenal. Selain itu beliau juga aktif dalam pergerakan pemberontak Islam, dan kitab tafsir yang beliau tulis ini menggunakan metode ijmali karena menggunakan metode penafsiran kata per kata. Selain itu beliau juga menggunakan metode mushafi karena tafsir beliau disusun mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Dan corak yang lebih dominan dari kitab ini adalah corak lughawi atau kebahasaan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.